Kalau kita dengar kata Wali Songo, apa sih yang kebayang? Pasti para wali suci kan, penuh kekuatan mistis, menyebarkan Islam dengan damai di tanah Jawa. Ya, cerita-cerita yang kita semua sudah hafal dari kecil. Tapi, gimana kalau saya bilang, cerita yang kita kenal itu mungkin bukan cerita lengkapnya? Dan di pusat cerita itu selalu ada angka ini kan, 9. 9 wali, udah kayak fakta yang nggak bisa diganggu-gugat. Bener nggak ya? Coba kita lihat lagi. Soalnya, menurut beberapa catatan sejarah yang mungkin jarang kita dengar, ada loh narasi lain. Sebuah narasi yang ternyata jauh lebih politis, jauh lebih terorganisir, dan mungkin lebih mengejutkan dari yang pernah kita bayangkan. Oke, sebelum kita bongkar klaim-klaim yang lumayan besar ini, kita perlu paham dulu panggungnya. Sebenarnya Jawa itu seperti apa sih sebelum era Wali Songo yang kita kenal? Coba deh lihat lini masa ini. Islam itu ternyata udah sampai di Jawa tahun 674 Masehi. Awal banget. Tapi anehnya, selama 8 abad berikutnya, perkembangannya seakan mandek. Menurut sejarawan Agus Sunyoto, penyebarannya itu nggak meluas. Nah, kekosongan inilah yang jadi kunci buat memahami apa yang terjadi selanjutnya. Ada sebuah celah yang menunggu diisi oleh pendekatan yang sama sekali baru. Dan disinilah narasi yang kita kenal mulai goyah. Karena menurut sumber yang kita lihat ini, misi Wali Songo itu bukan sekedar usaha perorangan yang kebetulan. Ini adalah sebuah proyek terencana. Sebuah misi yang dikirim langsung dari jantung dunia Islam saat itu, Istanbul. Nah, ini dia nih yang bikin heboh. Menurut sebuah teks kuno bernama Kanzul Hum, Wali Songo itu bukanlah para mistikus yang bergerak sendiri-sendiri. Mereka adalah delegasi resmi, para utusan yang dikirim oleh Kekhalifahan Utsmaniyah dengan misi yang sangat spesifik, menyebarkan Islam di Jawa. Ini mengubah segalanya, dari yang tadinya cerita rakyat jadi strategi geopolitik. Klaim ini benar-benar merombak total ide soal angka keramat 9 itu. Jadi, alih-alih cuma 9 orang, sumber ini bilang ada beberapa gelombang dakwah. Bayangin deh, yang dikirim selama puluhan tahun. Jadi ini bukan satu percikan api, tapi gelombang pasang yang terorganisir dan terus-menerus. Jadi, siapa aja sih yang ada di tim impian ini? Lupakan dulu bayangan soal sekelompok ulama lokal. Coba bayangkan sebuah tim ahli internasional, di mana masing-masing punya keahlian yang sangat spesifik. Coba deh lihat susunan pemain di gelombang pertama ini. Ada ahli tata negara dari Turki. Buat apa? Buat bangun institusi. Ada dokter dari Samarkand, buat memenangkan hati rakyat lewat pengobatan. Ada ahli-ahli dakwah, bahkan ada spesialis spiritual dari Persia. Ini bukan cuma soal menyebarkan agama, ini adalah cetak biru untuk membangun sebuah peradaban. Strategi ini lanjut terus di gelombang-gelombang berikutnya. Tentu, mereka membawa tokoh-tokoh besar seperti Sunan Ampel, tapi yang brilian adalah cara mereka merekrut orang dalam. Tokoh lokal yang disegani seperti Sunan Kalijaga, dan bahkan bangsawan dari jantung Majapahit yaitu Raden Patah. Ini perpaduan sempurna antara keahlian internasional dan legitimasi lokal. Dan mereka meninggalkan jejak yang nyata yang bisa kita lihat sampai sekarang. Nama kota Kudus di Jawa Tengah itu bukan kebetulan. Menurut sumber ini, itu adalah bentuk penghormatan langsung dari Sunan Kudus untuk kampung halamannya, Al-Quds atau Yerusalem. Sebuah jembatan yang secara harfiah terukir di peta, menghubungkan Jawa dengan Timur Tengah. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kalau ini semua proyek politik internasional yang terorganisir, kenapa kita kenalnya sebagai dongeng mistis? Nah, disinilah ceritanya jadi lebih rumit. Sumber yang kita bahas ini mengklaim bahwa semua itu bukan kebetulan, tapi hasil dari penulisan ulang sejarah yang disengaja. Di satu sisi, kita punya cerita yang kita semua kenal, penuh keajaiban dan kesaktian. Di sisi lain, sumber ini mengklaim kebenaran yang jauh lebih membumi, sebuah proyek politik. Lalu, narasi mistis itu diduga itu adalah sebuah tabir asap yang sengaja diciptakan oleh kekuatan kolonial Belanda untuk menyembunyikan asal-usul politik Wali Songo yang begitu kuat. Sejarawan Agus Sunyoto menunjuk pada momen yang spesifik. Setelah Perang Diponegoro yang dahsyat itu, Belanda jadi sangat takut sama kekuatan politik Islam. Solusinya, menurut Sunyoto, mereka menugaskan penulisan ulang sejarah seperti Babat Kediri untuk secara sistematis mengubah citra Wali Songo dari negarawan menjadi tokoh dongeng. Tujuannya apa? Untuk memutus hubungan sejarah antara Islam dan kekuasaan di Nusantara. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir dari puzzle ini. Hubungan itu ternyata tidak berhenti di era Wali Songo.
Narasi ini berargumen bahwa hubungan politik, bahkan militer, yang erat dengan kekhalifahan Utsmaniyah terus berlanjut selama berabad-abad. Buktinya ada di mana-mana loh. Para penguasa di Jawa dan Sumatera itu nggak melihat diri mereka terisolasi. Mereka aktif mencari legitimasi dari khalifah, meminta gelar resmi, dan bahkan dapat bantuan militer langsung dari Istanbul untuk melawan penjajah Eropa. Ini adalah hubungan internasional yang hidup dan tercatat dalam sejarah. Dan ini membawa kita ke argumen penutup yang paling kuat dari sumber ini. Dikatakan bahwa bagi seorang Muslim di Nusantara untuk menolak konsep kekhalifahan secara historis itu sama saja dengan menolak leluhurnya sendiri. Kenapa? Karena, menurut narasi ini, Islam datang kepada mereka melalui utusan resmi sang khalifah. Jadi pada akhirnya, inilah inti dari narasi alternatif ini, bahwa Islam di Nusantara sejak awal kedatangannya bukanlah sebuah fenomena lokal yang terpencil. Islam di Nusantara adalah bagian integral dari panggung politik dunia Islam, sebuah hubungan yang menurut klaim sumber ini sengaja dikaburkan seiring berjalannya waktu. Jadi, kita ditinggalkan dengan pertanyaan yang bikin mikir ya kan? Sejarah itu pada dasarnya adalah sebuah cerita. Dan bagaimana kita memahami masa lalu kita, identitas kita, bahkan masa kini kita, itu sangat dibentuk oleh siapa yang memegang pena. Kisah mana yang kita pilih untuk percaya, dan apa artinya itu semua bagi kita hari ini?